Menurut Anda, dalam situasi seperti ini Menteri Keuangan yang sekarang, apakah cukup layak untuk menjadi panglima perang dengan berbagai hal yang tampaknya itu seperti yang dia katakan itu banyak yang tidak terbukti? Dan saya, Pak Akbar, mungkin 2/3 dari masalah yang kita hadapi sekarang itu warisan. Ya, jadi apa sebenarnya sih kendala-kendala yang membuat kita semua tidak berani atau ogah, enggan untuk bicara apa adanya, ya, bahwa ini memang proyek-proyek gagal yang meninggalkan utang besar, meninggalkan ruang fiskal yang minim, sehingga kita sekarang keteteran menghadapi krisis energi global, ya, menghadapi menjelang akhir tahun akan ada krisis pangan. Mantan Kepala BKPM, Tom Lembong, memberikan pernyataan tajam terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam sebuah sesi diskusi, ia menyoroti peran Menteri Keuangan sebagai panglima perang ekonomi yang dianggap perlu lebih jujur dan realistis dalam menghadapi situasi global yang kian menghimpit. Lembong mengungkapkan bahwa sebagian besar masalah ekonomi yang dihadapi saat ini merupakan warisan dari periode sebelumnya atau Menteri Keuangan terdahulu. Ia menyayangkan sikap Menteri Keuangan saat ini yang dinilai kurang terbuka mengenai struktur anggaran dan beban utang dari proyek-proyek masa lalu yang kini membatasi ruang fiskal negara. Sorotan terhadap proyek gagal dan krisis global. Dalam narasinya, Tom Lembong menekankan pentingnya akuntabilitas publik. Ia mempertanyakan mengapa semua pihak seolah enggan bicara terbuka mengenai proyek-proyek gagal yang meninggalkan utang besar. Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia keteteran menghadapi krisis energi global dan ancaman krisis pangan yang dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah serta kelangkaan pupuk. Ia memperingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang berbalapan dengan waktu dan negara saingan dalam memperebutkan modal investor serta kargo energi, BBM dan LPG. Sikap politik, enggan kembali ke kabinet. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya kembali masuk ke dalam kabinet pemerintahan, Tom Lembong memberikan jawaban tegas. Ia menyatakan tidak bersedia untuk kembali ke pemerintahan saat ini, kecuali jika terjadi perubahan politik dan filosofis yang mendasar. Bagi Lembong, Indonesia memerlukan perubahan fundamental yang menjamin adanya debat publik dan kebebasan berpikir yang terbuka untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa bisa lebih jujur demi menjaga martabat bangsa di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Panglima perang kita dalam situasi seperti ini adalah Menteri Keuangan. Menurut Anda, dalam situasi seperti ini Menteri Keuangan yang sekarang, apakah cukup layak untuk menjadi panglima perang dengan berbagai hal yang tampaknya itu seperti yang dia katakan itu banyak yang tidak terbukti? Kalau saya akan menghimbau beliau untuk lebih terbuka lagi, lebih jujur lagi, ya, lebih realistis lagi, ya. Dan sekali lagi, sebetulnya kalau kita lihat fakta-fakta, ya, ini kan kalau penilaian saya, Pak Akbar, mungkin 2/3 dari masalah yang kita hadapi sekarang itu warisan dari pemerintah sebelumnya atau bahkan dari Menteri Keuangan sebelumnya. Ya, jadi Menteri Keuangan saat ini kan baru menjabat setahun lebih, enggak sampai. Belum sampai, mungkin 8 bulan, ya kan? Tapi struktur anggaran, postur anggaran, itu kan sudah dari Menteri Keuangan sebelumnya, ya kan? Tapi dia tidak pernah menyampaikan itu. Dia tidak pernah meminta akuntabilitas gitu ya dari pendahulu. Dia tidak pernah bicara mengenai warisan-warisan yang kita terima. Harusnya dia bertanya itu ya. Bukan hanya beliau, tapi harusnya kita semua. Ya. Jadi apa sebenarnya sih kendala-kendala yang membuat kita semua tidak berani atau ogah, enggan untuk bicara apa adanya, ya, bahwa ini memang proyek-proyek gagal yang meninggalkan utang besar, meninggalkan ruang fiskal yang minim, sehingga kita sekarang keteteran menghadapi krisis energi global, ya, menghadapi menjelang akhir tahun akan ada krisis pangan, ya, karena banyak pupuk adalah turunan dari pengolahan minyak mentah juga dan gas bumi seperti pupuk urea, pupuk fosfat, dan sekali lagi kita berbalapan dengan waktu dan juga berbalapan dengan negara saingan, ya, jadi semua negara yang lain juga berebutan modal investor, berebutan kargo BBM dan LPG, dan semua negara sudah mengambil langkah-langkah pahit untuk memaksimalkan ruang fiskal, ruang operasional untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Kalau diminta masuk ke kabinet lagi, masih mau nggak? Jawaban singkatnya sih tidak saat ini, ya, kecuali ada perubahan politik yang mendasar, ya. Tidak ada gunanya untuk saya masuk ke pemerintahan, ya. Akan memerlukan sebuah perubahan yang fundamental dan luas, ya, dan juga filosofis. Ini tidak ada kaitannya dengan individu atau kelompok atau kalangan tertentu, ya, tapi sebagai contoh yang ideal, orientasi filsafat kita, ya, harus memicu debat terbuka, harus memicu ekspresi terbuka. Kemerdekaan berpikir itu harus kita jamin. Betul.
semoga kita baik-baik saja. Meskipun tadi Anda sampaikan itu agak menakutkan saya juga sih sebenarnya. Ya, karena kita harus tersadarkan ya, kita harus terbangunkan, dan karena semua negara yang lain sudah bergerak ya, dan Iya. kita berisiko ketinggalan kereta. Baik, kita harus bersama menghadapi situasi ini. Satu kata kunci, mari jujur-jujuran. Memang seperti itulah sebagai sebuah bangsa yang bermartabat.